Sementara semua agama ini produknya dari satu yang di atas, Bang. Bisa saya jawab? Kita kan sebenarnya ini menyembah satu yang di atas, Bang. Beda, Bang. Bang, seandainya kita itu punya Tuhan yang sama, hari ini saya Kristen, besok saya Islam, Bang. Rabu Hindu, Kamis Konghucu, Bang, gitu loh. Kalau kita punya, nggak sama, Bang. Yang kita pertuhankan itu beda. Sekarang begini. Oke, saya tanggapi dong. Tadi kan Anda sudah bicara panjang lebar. Saya tanggapi ya, boleh? Oke, gini. Pertama-tama, Islam itu bukanlah apa yang keluar dari hati nuranimu. Islam itu bukanlah apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Islam adalah apa yang Quran katakan, apa yang hadis katakan, betul? Nah, jadi Anda harus bisa membedakan ajaran agama Islam dengan ajaran yang berasal dari pemikiranmu. Nah, sekarang ada Al-Quran di situ. Mana kamera Anda, Bang? Anugrah? Ya, Bang. Iya. Siap. Ya, silakan. Anugrah Anantara, silakan. Bang, sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya saya Muslim, tetapi saya tidak punya cukup ilmu yang dalam terkait agama. Terus kenapa Anda nekat naik kemari? Bang, begini Bang. Kalau dalam Islam itu setahu saya kan ada namanya silaturahmi. Kalau misalnya saya ada niat untuk silaturahmi sama abang, kemudian abang juga misalnya tidak bersedia, nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak apa-apa, Bang. Tapi masalahnya ajaran Islam tidak begitu. Ya, gimana Bang kalau ajaran Islam? Yang abang pahami gimana? Oke, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang ilmu kurang wawasan, kurang pengetahuan tentang agama Islam kan? Makanya saya kasih tahu apa agama Islam sebenarnya. Nah, di dalam agama Islam, ya, Anda itu tidak boleh berteman kepada orang selain daripada orang Islam. Setuju? Gini Bang. Nah kan, tadi udah ngomong, saya tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Sekarang Anda malah ngeyel. Mana sih ini? Bang, di dalam agama Islam, Anda itu kalau ketemu orang Yahudi dan ketemu orang Nasrani, jangan ucapkan salam kepada mereka. Bahkan Anda itu diperintahkan untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Ya. Tapi kan begini Bang, kita kan sebagai manusia kan punya persaudaraan sesama manusia gitu Bang. Nah justru jadi, itu artinya ajaran Islam bertentangan dengan hati nuranimu, betul nggak? Sebenarnya tidak juga Bang. Duh, gimana sih ini orang? Bang, gini. Ini Muhammad nih, oke? Okay? Sebagai sosok yang kalian harus patuhi, taati, ikuti. Apapun yang dikatakan dia nggak boleh kalian bantah, betul? Yes. Nah, Muhammad bilang dalam sebuah hadis, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Bahkan kan jika kalian bertemu, jika kalian jumpai, sebentar Bang, jika kalian jumpai mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Oke, mungkin itu mungkin satu sisi Bang, tapi kita juga saya dalam Islam juga itu kita diajarkan ada namanya hablum minanas, hablum minallah. Jadi ada hubungan kepada yang Sang Pencipta, kita juga. Iya, itulah hubungan kalian kepada sesama manusia. Hubungan kalian kepada orang Nasrani dan Yahudi, jangan ucapkan salam kepada mereka, jangan jadikan mereka teman. Kalau ketemu dengan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Sekarang begini Bang. Saya tahu Bang, hati nuranimu, ya, di dalam hati nuranimu, Anda menolak itu. Ini nggak benar ini ajaran, makanya Anda menolaknya. Coba, ya kan, gimana? Begini, Bang. Saya bilang begini, agama itu sebenarnya setelah keyakinan Bang, ya. Artinya sama halnya seperti Bang Edi sini meyakini agama Kristen sebagai. Justru Anda tidak meyakini ajaran agama Islam. Kalau Anda meyakini ajaran agama Islam, Anda harus lakukan itu, terapkan itu. Setiap ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani harus kalian desak ke jalan yang sempit.
belum diskusi bang. Kalau bang itu mendominasi terus, santai aja bang. Kita pelan-pelan saja diskusi. Anggaplah saja kita berteman sebagai manusia bang. Gitu aja bang. Oke, coba silakan. Gini aja. Perlu nggak kira-kira saya tunjukkan kepadamu bahwasanya apa yang saya katakan tadi itu adalah benar, bahwa Anda itu diwajibkan untuk melakukan hal yang demikian ketika bertemu dengan Yahudi dan Nasrani. Saya tahu bang, yang saya tahu agama saya mengajarkan untuk menjaga hubungan sesama manusia, gitu aja. Makanya saya sekarang berusaha di mana? Oke, gini, ada Al-Quran di situ nggak? Ada Al-Quran di situ nggak? Itu untuk menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah, gimana? Dia tadi di awal sudah datang, bang. Saya nggak ngerti tentang ajaran agama Islam. Sekarang berubah, dia jadi ngerti ajaran agama Islam. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Gini bang, kalau mau diukur takaran keahliannya bang, gini bang, dengar dulu bang. Kalau mau diukur takaran keahliannya antara saya mungkin memahami agama saya dengan Bang Edis memahami agamanya, mungkin Abang Edis ini lebih kuat pemahamannya. Saya mungkin ya saya mengaku beragama Islam, tetapi secara totalitas itu saya tidak mempelajari secara total. Nah, sekarang saya memberitahu kepada Anda, kenapa Anda ngeyel? Tidak ngeyel, Bang. Oke, sekarang Anda akui nggak bahwa Anda tidak mengerti ajaran agama Islam? Tidak mengerti secara dalam, tapi saya Oke, sekarang kalau misalnya saya beritahu bahwa ajaran Islam adalah yang demikian tadi, Anda mau membantahnya? Iya, tapi nah kan ini mulailah berakrobat. Bang, ajaran agama Islam, gini aja dah, saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan saja nih. Saya tunjukkan. Nih, sebentar ya. Sebentar ya. Biar Anda mengerti nih. Biar Anda mengerti apa itu ajaran agama Islam. Tolong sabar dulu, nih ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana ajaran agama Islam yang sebenarnya. Yang selama ini Anda tidak pernah tahu. Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda dan nanti saya minta Anda untuk membacanya ya. Saya minta Anda untuk membacanya. Sebentar ya Bang ya. Sabar, saya tunjukkan dulu hadisnya kepada kalian. Ya. Gini aja Bang, kita diskusi yang ringan-ringan saja Bang, tidak usah terlalu jauh kita masuk ke sana. Ini selesaikan dulu. Anda mau jadi orang Muslim, betul? Anggap saja begini, saya sekarang ini mau bercerita kepada Abang untuk mendapatkan ilmu. Simpel aja Bang, tidak usah terlalu berat. Kenapa Anda ketakutan ketika saya ingin menunjukkan ajaran agama Islam kepadamu? Kenapa? Sebenarnya tidak Bang, saya tidak ketakutan dengan itu Bang. Bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa yang saya katakan tadi itu memang benar, ajaran agama Islam? Bagaimana? Gimana Bang? Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ya. Saya balikan kamera saya dulu sebentar Bang. Ya. Ini Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ini udah sering Bang saya katakan. Tapi banyak orang Islam nggak percaya ini. Nih. Ya, tidak boleh mendahulukan salam kepada non-muslim. Sebagaimana hadis berikut nih. Nih Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Dalam hadis-hadis yang lain, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda kenapa tidak mau melaksanakan ajaran ini karena bertentangan dengan hati nuranimu? Anda kan nggak mau melaksanakan ini karena ajaran ini bagimu ini aneh ajaran, betul kan? Betul nggak? Ya, betul. Oke, sekarang kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad, tetapi di detik yang sama Anda mengatakan ajaran Muhammad itu aneh? Coba. Oke. Silakan. Oke Bang, ini kalau terus terang kalau soal hadis ini Bang, saya baru tahu sekarang Bang. Terima kasih Abang sudah ingatkan saya soal ini. Makanya saya tahu Anda Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran agama Islam, di detik yang sama Anda akan meninggalkannya. Gimana sih? Coba. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Sejauh ini Bang, potongan hadis ini Bang belum. Itu kan ini nggak boleh begitu loh Bang. Ini loh. Anda mengatakan Anda pengikut Muhammad, Anda mengatakan Anda Muslim. Ajaran agama Islam, kalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit.
Nggak ada orang Islam yang melakukan ini sekarang, Bang. Nggak ada. Coba. Iya. Sekarang gimana? Masih pengen mengikuti ajaran agama Islam? Bang, potongan hadis ini Bang belum cukup syarat untuk Nah, mulailah sudah mulai. Aduh. Gimana sih, Bang? Aduh. Anda ini saya beritahu ajaran agama Islam, tapi Anda sendiri menolaknya. Ini bagaimana? Bisa saya ngomong juga Bang sedikit? Bisa Bang? Silakan. Oke Bang. Nih, makanya udah saya bikin nih. Mustahil seseorang menjadi Muslim, tapi di saat yang sama tidak menjadi memusuhi Yahudi dan Nasrani. Edis TV itu. Gimana itu? Masih Anda membantah itu? Coba Bang, abang yang baca dah. Coba baca yuk. Baca. Sudah Bang. Baca. Oke Bang, bisa saya ngomong Bang? Bisa Ya, Bang? silakan baca dulu. Mustahil seorang menjadi Muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Iya. Silakan. Oke Bang. Itu satu sisi yang berbeda Bang ya. Karena saya baru dapat informasi ini dari Abang, terus terang saja. Tetapi keyakinan saya di agama saya Bang, itu ada namanya hubungan itu dijaga antar hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia ini kan konteksnya luas Bang. Tidak mesti sesama Islam, tapi dengan semua golongan, semua ras, semua agama, Bang. Itu juga. Oke, ada Al-Quran di situ? Saya sekarang, saya bilang begini, Bang. Saya secara terlek, Bang, tidak begitu memahami. Tetapi yang saya dapat ajaran dari kecil itu, Bang, untuk menjaga hubungan itu memang itu kita diwajibkan, Bang. Makanya kenapa saya pinahkan masuk ke room Abang? Sebenarnya karena saya juga lama mengikuti sebenarnya live Abang. Makanya saya agak tertarik. Kenapa saya tertarik? Bukan berarti kemudian saya tertarik untuk masuk ke agama Kristen, Bang. Tetapi karena saya tahu bahwa agama Kristen ini juga adalah ciptaan dari Zat yang Maha Kuasa, Bang. Entah mungkin kalau di Kristen disebut Tuhan Yesus atau Bapa di surga atau Roh Kudus, mungkin bagi kami Allah Subhanahu wa taala itu kan bagi kita itu kan beragama kan sumbernya cuma satu yang di atas, Bang kan. Cuman penamaannya setiap agama itu berbeda-beda. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa juga pengen tahu sebenarnya. Tidak salah dong kalau misalnya saya mau. Sekarang gini aja Bang. Mengetahui Kristen seperti apa, Taurat seperti apa, perjalanan nabi-nabinya seperti apa, tidak salah kan, Bang? Oke. Sekarang gini aja. Itu kan, Bang, persoalan kebenaran itu kan Bang cuma milik yang di atas, Bang. Kita sebagai manusia hanya menjalani tugas kita sih cuma satu, Bang. Menjaga hubungan sebagai sama manusia di dunia, kemudian berlaku adil dan baik kepada siapapun. Kan cuma itu, Bang. Persoalan kebenaran, Bang, tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Apakah Bang Edis, Bang siapapun tidak bisa mengklaim kebenaran, Bang. Karena kita semua punya hakikat sebagai manusia yang sama. Bagaimana caranya kita mau mengklaim kebenaran? Bahwa Kristen kita paling benar, bahwa Islam kita paling benar. Sementara semua agama ini produknya dari satu yang di atas, Bang. Bisa saya jawab? Kita kan sebenarnya ini menyembah satu yang di atas, Bang. Beda, Bang. Bang, seandainya kita itu punya Tuhan yang sama, hari ini saya Kristen, besok saya Islam, Bang. Rabu Hindu, Kamis Konghucu, Bang, gitu loh. Kalau kita punya nggak sama, Bang. Yang kita pertuhankan itu beda. Sekarang begini. Oke, saya tanggapi dong. Tadi kan Anda sudah bicara panjang lebar. Saya tanggapi ya, boleh? Oke, gini. Pertama-tama, Islam itu bukanlah apa yang keluar dari hati nuranimu. Islam itu bukanlah apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Islam adalah apa yang Quran katakan, apa yang hadis katakan. Betul? Nah, jadi Anda harus bisa membedakan ajaran agama Islam dengan ajaran yang berasal dari pemikiranmu. Nah, sekarang ada Al-Quran di situ? Saya tidak ada. Nah, pantesan Anda ngomong yang ngelantur kemana-mana. Di dalam Al-Quran, Bang, di dalam surat At-Taubah. Nih, saya tunjukkan suratnya lagi, Bang. Saya tunjukkan suratnya lagi. Kalau kita ngomong tuh pakai dalil, Bang. Pakai dalil, Bang. Ya, nih. Nih, saya tunjukkan dalilnya nih. Saya tunjukkan dalilnya. Bagaimana Al-Quran memerintahkan Anda kepada orang Muslim. Nih, saya tunjukkan. Saya balikkan lagi kamera saya. Nih, Bang ya. Ini kemarin ini sudah ada yang minta ayat-ayat ini dihapus, Bang. Tapi sayangnya umat Muslim marah-marah. Nih. Sebentar ya. Coba, Bang, baca nih. Ini surat At-Taubah.
Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-29 ya. At-Taubah 29. Coba baca, Bang. Baca. Agak buram, Bang, agak buram. Ini terang banget loh, buram apanya, yuk. Ya, oke lah, paham. Yuk baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, sebentar. Ayat ini mau Anda laksanakan atau hanya jadi pajangan saja? Coba ayo. Saya pakai interpretasi logika saya, Bang, ya. Ya, Bang, ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Nah, itu kan maksudnya berarti secara umum ya, itu termasuk juga memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Kristen misalnya, atau Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, ya. Bang, ini yang tidak beriman kepada Allah, Bang, bukan tidak beriman kepada Yesus. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya. Apakah saya beriman kepada Allah, Bang? Agama Islam, Bang. Ini kan sebentar, Bang. Saya beriman kepada Allah enggak? Ya, apapun namanya, Bang. Aduh, sebentar dulu, Bang. Apakah saya beriman kepada Allah? Itu kan, Bang, pasti punya Tuhan juga, kan, Bang? Bang, sebentar saya tanya. Apakah saya beriman kepada Allah? Kalau versi kita Islam adalah Allah, mungkin Abang versinya lain di agamanya Abang. Berarti Yesus itu Allah menurut Anda. Bang, Anda diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? Betul. Oke, saya beriman kepada Allah enggak? Tunggu, penamaan Allah itu kan untuk Tuhannya agama Islam, kan? Oke, berarti Allah itu dalam agama lain Yesus gitu? Ya bisa jadi, bisa saja. Oh, kan? Bisa jadi. Bisa jadi katanya. Berat. Wahai Ustadz Adi Hidayat, sampai kapankah Anda bersembunyi? Sampai kapankah Anda tidak menanggapi tanggapan saya sehingga orang-orang Muslim yang awam ini, Anda bayangkan nih, ada seorang Muslim yang mengatakan bisa jadi Allah itu Yesus. Ngeri, saudara-saudara ini paham Islam Anda ini sudah harus dibawa ke bengkel. Ini Anda sudah berbahaya ini akidahmu ini kalau begini caranya. Dengar dulu, Bang. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena semua agama itu, Bang, itu memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti mereka menyembah Tuhan, ya kan? Iya, masalahnya beda-beda, Bang. Yang kita tahu itu kan cuma satu yang di atas, Bang. Kita ini kan sebenarnya Tuhannya gini, Bang. Tuhannya orang Hindu sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Kenapa, Bang? Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Namanya berbeda. Iya, sosoknya beda nggak? Feeling saya sama. Sama katanya. Waduh, berat ini saudara-saudara, feelingnya sama. Ini feeling. Ini kalau kita ngomong agama dengan feeling ini Bang, sebentar, Bang. Ketika ini sebentar lagi saya mau tutup acara ya. Sebentar lagi saya mau selesai. Gini, Bang, sedikit. Gini, Bang, sedikit gini. Sedikit, Bang, sedikit. Anda kan masih ngeyel, Bang. Anda kan masih ngeyel. Bahwa gini, Bang, saya tunjukkan bahwa Tuhan Anda Allah dengan Tuhan kami itu nggak sama. Kita diskusi pakai logika saja. Kasih turun kitabnya. Kita diskusi pakai logika sebagai manusia sih. Kasih turun kitabnya. Kasih turun. Ya, nggak usah baca kitab, nggak usah baca hadis, nggak usah baca Bible. Kita diskusi pakai logika saja tentang manusia. Kita bicara tentang penyembahan kepada masalahnya agama Islam itu bukan dari logika Anda. Agama Kristen itu bukan dari logika Anda. Kristen itu sumbernya, Bang. Kristen sumbernya Bible. Islam sumbernya Al-Quran. Saya yakin mengajarkan supaya berakal, supaya menggunakan pikiran dalam beragama, Bang. Oke, sekarang bagaimana ajaran agama Islam, Bang, ya? Nih. Jadi caranya stop. Simpan dulu Bible-nya, Bang. Simpan Al-Qurannya. Simpan yang. Oke, baik. Kita simpan Al-Quran. Kita simpan Bible ya, teman-teman ya. Nih. Sekarang kita punya pikiran, Bang. Oke, nih Bang ya, nih Bang. Ini ajaran agama Islam, Bang ya. Tolong Abang dengarkan baik-baik. Ini ajaran agama Islam.
Nih ya, sabar ya Bang ya. Siap ya Bang ya, tolong jangan dipotong. Nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, itu Bang, itu ajaran agama Islam. Gini Bang, saya beragama Bang menggunakan logika, ya. Saya secara kebetulan dalam konteks keimanan saya meyakini Islam sebagai. Abang nggak percaya sama Al-Quran lagi Bang? Percayalah Bang. Percaya sama Al-Quran. Coba Abang baca ini. Coba baca abang baca ini. Coba. Bisa nggak baca ini? Ini di dalam surat An-Naba ayat 33. Waqaiba atroban. Tahu nggak artinya ini apa? Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Ini Al-Quran loh. Anda udah nggak percaya lagi dengan Al-Quran nih. Nih. Percaya Bang. Pahala, dengar Bang. Hadiah ya, rewardnya kepada orang-orang yang bertakwa adalah gadis-gadis yang punya payudara besar Bang. Yang payudaranya montok. Nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara. Payudara apa Bang? Coba Abang baca. Payudara apa? Payudara apa? Baca saja Bang. Enggak, ada yang baca, nanti saya sendiri yang tahu agama Islam. Ayo. Berpayudara apa? Baca aja Bang. Payudara apa? Baca aja Bang, nggak apa-apa. Nah, berat saudara. Sampai dari tadi Bang sebenarnya hanya itu loh, gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Ya. Nah, sekarang Bang, bagaimana Anda masih mau mengklaim bahwa Tuhan di dalam agama Islam sama dengan Tuhan di dalam agama Kristen? Di dalam agama Kristen ada seorang Saduki, orang Saduki ya, berbicara kepada Tuhan Yesus di dalam Injil. Begini pertanyaan orang Saduki. Guru, kata dia, ada seseorang laki-laki memiliki seorang istri. Kemudian laki-laki ini meninggal. Kemudian istri itu menikah lagi dengan seorang laki-laki. Begitu terus sampai 7 kali. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan ini? Karena ketujuhnya itu sudah menikahi si perempuan ini. Siapa nanti di hari kebangkitan yang menjadi suaminya? Apa kata Yesus? Kamu betul-betul sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah. Ya kan? Pada hari berbangkit, pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, malah justru di dalam surga kawin-mawin, kesibukan penghuni surga. Itu Bang, ajaran agama Islam ini Bang, tapi orang Islam malu mengakuinya. Loh, ini ajaran agama Islam loh Bang. Iya. Secara letterlet memang itu menuliskan seperti itu Iya, Bang. kenapa Anda katakan bahwa Tuhan kita sama Bang? Beda Bang. Yang saya katakan sama itu begini Bang. Karena saya percaya juga semua agama itu pasti menyembah terhadap salah satu zat yang sampai sekarang juga kita belum tahu itu keberadaannya di mana. Yang menciptakan alam. Gini ya Bang ya, begini Bang. Masalahnya yang berbeda untuk menuju ke sana Bang. Nah, dalam agama saya Bang, yang saya yakini terlepas dari semua itu yang Abang baca-baca yang berat-berat itu. Oke nih, saya putarkan, saya tambahin satu lagi Bang. Ini satu lagi karena sebentar lagi kita mau selesai. Sedikit Bang. Ini kita mau selesai acara kita. Bang, menciptakan kebaikan, menciptakan keadilan, kemudian saya meyakini saya punya Tuhan. Itu aja Bang, terlepas berat. Oke, gini.
Oleh, Anda bisa ngomong apa saja karena Anda belum jadi orang Islam yang sejati. Nih, ini perkataan seorang ustadz. Ini saya tambah lagi satu orang ustadz ya. Bang, sementara saya tambah lagi satu orang ustadz. Mau dengar? Banyak juga perdebatan bahwa agama Kristen juga itu banyak hal sebenarnya yang tidak masuk logika juga. Baik. Oke, Anda tadi gini, masalahnya begini, Anda sudah mengunci dirimu dengan mengatakan Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Biarkan ustadz yang bicara. Nih, dengarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Apa itu diklarifikasi bang? Kita sudah dengar juga videonya. Itu ucapan kita tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Itu bang, gimana Anda masih mau? Sekarang betul nggak itu ajaran agama Islam? Kalau video itu bang, saya sudah nonton. Bahkan ustadznya juga sudah mengaku salah. Artinya Anda setuju nggak bahwa itulah ajaran agama Islam? Menurutku ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, yaudah kalian rapat dulu lah. Kalian rapat dulu, tentukan dulu yang mana ajaran agama Islam. Satu bilang A, satu bilang C, satu bilang D. Aduh, gimana ini? Rapat dulu. Tapi sudah klarifikasi. Ini klarifikasi. Gimana? Itu di beberapa, makanya abang nonton TV juga dong. Saya kan nonton itu dari Berita TV bang. Makanya iya diklarifikasi karena dia dipaksa. Banyak ormas-ormas yang, ya Anda tahu kan? Kalau udah dalam tekanan ormas-ormas ya bang. begitu. Tapi aslinya memang seperti itulah ajaran agama Anda. Ada dalilnya, ada ayatnya. Bagaimana? Di kelompok Kristen juga bang, ada juga kelompok-kelompok yang seperti itu bang, yang ajarannya juga kadang-kadang. Apakah ada dasarnya dalam Bible? Apakah ada dasarnya? Ya, yang saya maksud kan kalau abang misalnya di dalam ajaran agama Kristen banyak sekte-sekte aneh-aneh. Contoh misalnya jemaatnya disuruh makan rumput, ya kan? Ada itu. Tapi mana dasarnya dalam Bible? Ada enggak? Kalau enggak ada ya buang ke laut. Sekarang masalahnya yang barusan diomongin tadi ada dasarnya dalam Quran. Betul. Tapi kan secara letter-let sebenarnya tidak seperti itu. Lagi. Oke lah bang, karena berhubung saya mau ada acara, jadi kita sudahi dulu, besok kita ngobrol lagi bang ya. Ini kita diskusi kita singkat ini. Padahal sudah 15.600 orang jamaah ini yang sudah menanti-nanti diskusi yang lebih indah, lebih ciamik lagi nih. Tapi besok kita lanjut lagi bang ya. Satu kalimat bang? Gimana? Satu aja bang. Satu kalimat aja. Apa? Silakan. Bang, terus terang sejak awal itu saya masuk ke sini bang sebenarnya karena sudah lama saya ikuti abang sebenarnya. Banyak kajian-kajian abang itu yang saya tidak pernah dengar sebenarnya sebelum-sebelumnya. Dan saya tertarik sebenarnya diskusi panjang, bukan diskusi debat seperti ini sebenarnya. Tapi abang menggiring saya untuk terlalu jauh masuk hal yang berat. Padahal saya mau ringan-ringan saja sebenarnya tentang. Boleh, besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Hari ini saya mau ada acara, oke? Secara manusia begitu bang. Terus terang aja bang. Kalau kesempatan saya mau diskusi sama abang sebenarnya, tapi jangan besok. Artinya gini, jangan lupa follow yang akun ini karena banyak akun Edis TV tapi bukan saya, itu palsu, banyak sekali. Jadi pastikan Anda follow yang ini. Ini sudah sekitar 2 minggu lalu saya ikutin abang sebenarnya, sudah lama saya follow. Oke, baik, terima kasih. Supaya saya kasih tahu kepada yang lain juga bahwa banyak akun-akun di luar sana, akun-akun palsu. Begitu. Oke ya, gitu ya. Oke bang. Oke. Baik, terima kasih Bang Anugrah. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman sekalian ya. Shalom teman-teman. Jumpa lagi dengan Alpha Omega. Baru saja kita menyaksikan video diskusi etis dengan seorang nenek-nenek. Menurut saya, nenek ini sangat bijaksana dan penuh pengalaman dalam menyampaikan pendapatnya sebagai seorang yang telah melalui banyak perjalanan hidup. Nenek ini memberikan perspektif yang mendalam dan penuh kebijaksanaan. Apa yang ibu atau nenek sampaikan tentang pentingnya rasa toleransi dan kasih sayang antara sesama sangat relevan, terutama di dunia yang semakin kompleks ini. Saya merasa bahwa nenek ini mampu meningkatkan kita semua untuk selalu mengedepankan rasa saling menghormati dan memahami perbedaan. Semoga kita semua dapat belajar dari pengalaman dan pandangan nenek ini yang tentunya telah diperkaya oleh banyak tahun kehidupan. Saya juga sangat menghargai nenek ini mengajukan argumen
dengan penuh keyakinan ataupun sangat yakin, yang menunjukkan bahwa dalam berdebat bukan hanya penting untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga untuk menjaga suasana tetap harmonis, walaupun terkadang nenek ini sangat terkejut dengan ada ajaran yang sesat. Keteguhan nenek ini dalam memegang nilai-nilai agama dan kepercayaan yang sudah lama diyakini, namun tetap membuka ruang untuk diskusi yang sehat. Sangat menginspirasi, ini mengajarkan kita bahwa dalam diskusi agama kita seharusnya tidak hanya berfokus pada menang atau kalah, tetapi pada bagian kita saling mengerti dan menghargai pandangan yang berbeda. Namun di sini juga saya apresiasi kepada Edis karena sikap menghadapi seorang ini berbeda dengan cara menghadapi seorang pria atau yang masih muda berdiskusi lainnya, yaitu dari saudara-saudara kita Muslim. Saya sangat salut sama Edis, ada perbedaan yang dia lakukan dalam menghadapi pendiskusi yang sudah lanjut usia. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Ambil nilai positif, buang nilai negatif. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.